أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini tak terasa kita sudah memasuki tahun 2025 Masehi. Dan saat ini juga kita berada di bulan yang baik, di bulan Rajab, di mana di bulan ini kita disunahkan untuk banyak selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita banyak memohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, paling tidak saat ini mari kita bersama-sama selalu banyak memuhasabai diri kita. Mari kita bersama-sama banyak mengintrospeksi diri kita, agar ke depan insyaallah di tahun yang baru ini kita bisa bersama-sama menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih baik. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita semuanya insyaallah selalu istiqomah dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini merupakan amat sangat penting sekali bagi diri kita sebagai seorang hamba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahukan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diawali langkah kita ke depan. Mari sebelum kita berjalan, sebelum kita melangkah jauh, paling tidak kita bersama-sama kembali lagi mengingat, melihat ke dalam diri kita. Bagaimana diri kita kemarin? Bagaimana ibadah kita masa lalu? Bagaimana amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan di masa yang lalu? Ketika kita merasa yang lalu masih banyak sekali kita kekurangan-kekurangan, baik itu dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal muamalah kita kepada sesama manusia, mari sekali lagi kita bersama-sama memperbaiki itu. Karena subhanallah, kita bersyukur sekali lagi atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini, di mana kita bisa berjumpa kembali di tahun yang baru ini, tahun miladiah. Bersyukur kita sekali lagi kepada Allah. Syukur kita karena kita pun di saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Waktu insyaallah selalu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, nikmat sehat, nikmat waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai nikmat ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena terkadang kita manusia ini sering lalai. Ketika kita dikasih nikmat sehat, nikmat waktu, terkadang kita lalai untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang terkadang kita manusia sering lalai. Yang pertama apa? Nikmat sihah, kesehatan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Maka oleh karena itu sekali lagi kita perhatikan benar-benar diri kita pribadi, terutama diri kita pribadi, keluarga kita, istri, anak-anak kita. Kita perhatikan, kita lihat bagaimana mereka, bagaimana dengan kita sekali lagi. Kalaulah mungkin yang lalu kita khilaf, kalaulah mungkin yang lalu kita masih lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini dan ke depan mari sekali lagi kita perbaiki. Mari sekali lagi kita perbaiki segala kekurangan-kekurangan yang mungkin masih ada dalam diri kita. Kita perbaiki. Jangan sampai kita lalai dan akhirnya kita nanti menyesal tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali karena kita masih lalai dalam mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menyesali karena kita belum benar dalam kita mempergunakan nikmat waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Menyesali karena kita tidak pergunakan itu dengan sebaik-baiknya.
Karena kita tahu semua yang kita lakukan di dunia ini tidak akan ada yang terlewat semuanya, kecuali dari nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, setiap waktu, setiap detik yang kita lewati dalam kehidupan di dunia ini, semuanya ada catatan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat raqib yang berada di sebelah kanan kita, malaikat atid yang berada di sebelah kiri kita, malaikat raqib yang mencatat semua amalan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dicatat semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Begitu juga sebaliknya malaikat atid yang mencatat semua amalan-amalan buruk yang kita lakukan. Walaupun mungkin keburukan itu tidak ada orang lain yang tahu, tidak ada yang lain yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan malaikat Allah yang selalu mengawal kita mencatat semua amalan yang kita lakukan itu. Dan subhanallah, nanti di akhir semua catatan-catatan itu akan diturunkan dan diperlihatkan kepada kita semua. Diperlihatkan kepada kita semua dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kita takutkan, subhanallah, naudzubillah. Di saat kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu catatan kita masih banyak buruknya. Saat itu ibadah kita masih banyak kurangnya. Saat itu akhlak dan tingkah laku kita masih banyak sekali yang kita lakukan keburukan-keburukan selama kita hidup di dunia. Ini yang kita takutkan. Memang saat ini ketika di dunia, tatkala kita melakukan keburukan, mungkin Allah diamkan saja. Allah pengen lihat, Allah pengen lihat tentang diri kita sendiri. Allah tidak ingin campur tangan dengan kita. Allah serahkan kepada diri kita sendiri, mau kemana kita nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan dua fasilitas, memberikan dua tempat, dan juga memberikan contoh pengajaran kepada kita semua. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Mau kemana kita nanti? Mau kemana kita nanti? Diserahkan kepada diri kita. Kalau kita ditanya, tentunya kita semua berharap kita ini selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dunia kita, baik juga nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap itu. Tapi syaitan, iblis laknatullah, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah ikhlas ketika umatnya Adam melakukan banyak kebaikan. Maka oleh karena itu dia selalu mencari celah, mencari cara agar bagaimana umatnya Nabi Adam ini banyak nanti terjerumus mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti mereka. Agar apa? Agar nanti mereka banyak teman di neraka Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, iblis laknatullah. Nauzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita nantinya menjadi temannya iblis, syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan itu. Bukan cuma kita, Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan kita umatnya Nabi Adam dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, menemani syaitan, iblis laknatullah. Tidak menginginkan itu Allah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita. Apa? Al-Qur'an. Yang insya Allah ketika kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupan kita akan selamat. Allah memberikan itu untuk kita jadikan panduan, untuk kita jadikan pedoman. Bukan cuma itu saja, Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan sosok suri tauladan manusia pilihan yang Allah turunkan buat kita untuk kita jadikan sebagai contoh. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah jadikan sebagai uswatun hasanah buat kita. Ketika kita berpegang dengan beliau, berpegang dengan sunnah-sunnah beliau, insya Allah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kita umatnya Nabi Adam sekali lagi menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak memaksakan kita kembali kepada diri kita masing-masing. Allah sudah memberikan jalan, Allah sudah memberikan contoh. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama pergunakan, kita bersama-sama
apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini, agar kita ini menjadi orang-orang yang selamat, selamat dunia, selamat juga di akhirat, orang-orang yang bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Allah sudah berikan contoh, suri tauladan dan juga panduan buat kita. Mari yuk kita sama-sama ambil itu, lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ketika kita bersama-sama berpegang dengan apa yang Allah berikan kepada kita, Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran untuk dalam kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari yang kecil-kecil saja. Tidak usah yang berat, dari yang ringan-ringan saja. Ketika kita makan, mungkin kita makan dengan tangan kanan, kita makan sambil duduk. Diawali dengan kita berdoa, sepele, ringan, tapi subhanallah, ketika yang ringan ini kita lakukan istiqamah, maka itu semua ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terkadang kita ini Pak, masih sering lalai untuk melakukan ini. Kita terkadang masih sering makan sambil berdiri. Kita masih sering terkadang lupa berdoa, bermohon, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Inilah kita manusia. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Maka oleh karena itu selalu kita bersama-sama banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ketika kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga kita semua. Dekat dengan ibadah kita kepada Allah, dan juga jangan lupa kita pun harus dekat dengan sesama manusia. Hadir dalam majelis-majelis ilmu, hadir dalam majelis-majelis zikir. Karena itulah yang insya Allah bisa selalu mengingatkan kita ketika kita nanti lupa ataupun lalai. Dengan saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita mungkin dalam satu majelis-majelis ilmu, itulah yang insya Allah selalu mengingatkan kita agar kita tidak terjerumus, tidak berbelok mengikuti langkah-langkah syaitan. Ada teman kita, ada saudara kita yang mau masih mengingatkan kita, mengajak kita, mengingatkan kita untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ingat juga, jangan sampai nanti ketika ada orang yang mengingatkan kita, ketika ada orang yang menegur kita, mengajak kita untuk melakukan kebaikan, terkadang ada juga kita yang masih egois, masih marah, masih tersinggung, masih tidak terima. Padahal apa yang dilakukan, apa yang disampaikan itu baik untuk kita. Maka oleh karena itu ketika masih ada rasa seperti ini, rasa ego dalam diri kita, merasa diri kita paling pintar, merasa diri kita paling hebat, merasa umur kita lebih tua, walaupun kita seperti itu, tapi ketika kita khilaf, kita lalai, kita salah, ada yang mengingatkan kita, maka kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita dari kesalahan yang kita lakukan, saat itu Allah masih sayang kepada kita. Sekali lagi, ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan, saat itu Allah masih sayang kepada kita. Maka oleh karena itu selalu kita banyak bersyukur kepada Allah, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salat ibadah kita, dan juga dengan banyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ketika kita selalu dekat kepada Allah, maka insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga kita. Dan ketika mungkin ada problem, ada masalah dalam rumah tangga kita, dalam diri kita, masyarakat, lingkungan kita, insyaAllah ketika kita dekat selalu kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya buat kita semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah, maka insyaallah ketika dia ada masalah, kita ada masalah, ada problem, maka Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar buat masalah yang kita lakukan. Dan bukan cuma itu saja, janji Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tiada disangka-sangka. Subhanallah. Semoga insyaallah di awal tahun kita menjadi bisa lebih baik dan lebih baik, dan kita semua insyaallah akan selalu dekat, selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Rajab ini. Sekali lagi, semoga kita bisa istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya nanti insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal
الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لكن الصلاة